Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Meilina, calon guru penggerak angkatan 10. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pengajaran dan pendidikan adalah bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sehingga pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun merupakan proses membimbing, mengarahkan ke arah yang lebih baik, dan proses yang dituntun adalah bagian intelijensi yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran intelek. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia kecuali dengan penguasaan diri. Pendidikan adalah menuntun. Sebagai pendidik, kita menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, sesuai dengan bakat, kemauan, dan kebutuhannya. Yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik sebagai seorang petani dan peserta didik adalah padinya. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Jadi tanaman yang dipelihara dengan baik tentunya hasilnya akan baik pula. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sehingga pembelajaran relevan dengan kehidupan anak-anak saat ini. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus menyesuaikan tuntutan zaman dan harus memiliki keterampilan abad 21 agar mampu bersaing. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Karena dengan budi pekerti, untuk melatih kesadaran dirinya dan orang lain. Trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, bahwa sebagai seorang pendidik harus memberikan teladan kepada peserta didik, dimanapun dan kapanpun. Ing madya mangun karso, di tengah terus berprakarsa. Sebagai pendidik, tentunya harus memberikan semangat kepada peserta didik agar bisa mencapai cita-citanya. Tutwuri Handayani memberikan dukungan dan mendorong peserta didik agar terus maju. Sebagai pendidik,
harus memberikan dorongan kepada peserta didik supaya bisa mengembangkan potensi bakat yang ada pada dirinya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menerima dua jenis peserta didik. Peserta didik dengan berkebutuhan khusus dan peserta didik tipikal. Peserta didik dengan berkebutuhan khusus merupakan peserta didik yang memiliki beberapa hambatan. Misalnya, slow learner, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, Down syndrome, dan ADHD. Kegiatan Bina Diri merupakan kegiatan salah satu yang diselenggarakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kata bina artinya suatu proses membangun atau menyempurnakan untuk lebih baik dari sebelumnya. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, namun berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan yang diajarkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan secara mandiri tanpa dibantu oleh orang lain. Bina diri di sini bertujuan untuk melatih kemandirian seorang anak, seperti memakai baju sendiri, memakai sepatu, memakai kaos kaki, dan menata alat tulis ketika pulang. Kegiatan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariatif yang berpusat pada murid dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi berdasarkan karakter dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan bimbingan khusus. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Proses menuntun atau membimbing anak secara khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan potensinya. Jadi, anak dengan berkebutuhan khusus tertentu memiliki waktu tambahan untuk menggali potensinya dan mengembangkan keterampilannya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah jam pembelajaran. Kegiatan Jumat Sehat. Kegiatan yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan untuk mengenalkan anak kepada lingkungan masyarakat. Selain untuk menyehatkan badan, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak untuk saling bertoleransi terhadap sesama, bisa menimbulkan kerukunan kerjasama antara peserta didik berkebutuhan khusus dan anak-anak tipikal. Kegiatan pembiasaan di pagi hari. Kegiatan pembiasaan di pagi hari ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan anak. Melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu nasional merupakan salah satu contoh dari pembiasaan di pagi hari. Pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat pendek, berbaris sebelum masuk kelas, senam di setiap hari Jumat, dan gosok gigi bersama merupakan penanaman penguatan karakter bagi anak dan untuk melatih kedisiplinan anak. Kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dengan cara menuntun bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik agar bisa tergali lebih dalam. Kegiatan perlombaan dan peringatan hari besar memberikan ruang kepada peserta didik, baik peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik tipikal, bertujuan untuk mengasah mental, rasa percaya diri mereka, serta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, melestarikan budaya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mempererat persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan budi pekerti dan penguatan karakter. Nguri-nguri budaya merupakan kegiatan menjaga, merawat, dan menumbuhkan dalam pertanian. Dalam filosofis Jawa, kata nguri-nguri budaya memiliki arti merawat budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun dari generasi ke generasi agar tidak hilang begitu saja. Menurut masyarakat Jawa, istilah nguri-nguri tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tanam-menanam, karena semua kegiatan yang bersifat baik harus dilestarikan. Contohnya, menyaksikan kegiatan karnaval budaya dan ikut serta dalam kegiatan karnaval budaya, serta memakai pakaian adat dalam rangka memperingati Hari Kartini. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan: di era sekarang ini, guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi guru dituntut untuk bisa adaptif, di mana guru mampu menghadapi keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menguasai perkembangan teknologi. Solusinya, seorang guru harus terus meningkatkan kompetensinya, baik melalui pelatihan maupun melalui pendidikan, seperti pendidikan calon guru penggerak, berusaha untuk terus belajar dan mau terbuka dengan informasi terkini. Demikian pemaparan dari saya terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam semangat guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.